Yang kedua, surat dari edaran ataupun pemberitahuan dari kepala pasar menyangkut dengan pemberitahuan akan dilakukan penutupan sementara. Kembali saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, pertama, kami selaku karyawan Pasar Jaya menjalankan tugas yang diembankan oleh manajemen untuk melaksanakan terhadap yang hak pemakaiannya sudah kepada pedagang terhadap hal tersebut. Ini sudah sering kami lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang domainnya terhadap penutupan sementara, pemberitahuan penutupan sementara itu domainnya di manajer area ataupun manajer UPD. Baik menyangkut dengan PHP, baik menyangkut dengan CMS, dan hal-hal yang lain yang dimana kewajiban pedagang tidak dilaksanakan. Kembali, kami mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pedagang pasar pramuka. Yang jelas, waktunya kita bernegosiasi ataupun berkomunikasi sudah 2 tahun, dan kami melaksanakan tugas sudah berdasarkan perintah dari manajemen dalam hal ini direksi. Yang kedua, kenapa kami lakukan? Pertama, sudah dilayangkan surat kepada perwakilan pedagang ataupun forum pedagang menyangkut dengan penyampaian harga, perubahan penyampaian harga yang sudah dilaksanakan oleh direksi dalam rangka sosialisasi di Pasar Rumput. Direktur utama sudah menyampaikan di tanggal 20 dan di tanggal 27 dari forum pedagang dalam hal ini sudah menyampaikan penawaran terhadap harga PHP pasar pramuka. Pak Direktur utama juga sudah membalas, pada intinya harga itu sudah harga final dengan nilai lantai dasar 390 juta dan lantai 1 345 juta. Dengan itulah kami kronologisnya Pak membuat surat pemberitahuan penutupan sementara. Kami kasih waktu selama sesuai dengan aturan 7 hari untuk pedagang melaksanakan pembayaran. Ternyata alhamdulillah sih, mohon maaf sudah juga ada yang membayar. Sudah ada yang membayar, Pak. Tapi ya tadi ada juga yang belum bayar. Dengan itulah kami akan melaksanakan tugas kami selaku manajemen ataupun manajer area 8 Pasar Jatinegara yang diantaranya membawahi Pasar Pramuka. Makanya mohon izin Bapak-Bapak sekalian, kami besok akan melaksanakan dan kami akan mohon izin, kami akan santun dan sopan kepada Bapak sekalian. Ini penutupan sementara, sifatnya sementara. Di dalam aturan kami tunggu sampai 15 hari pedagang untuk pembayaran terhadap PHP tersebut. Saya ulang kembali, karena Pak Direktur Utama menyampaikan harga final, berarti sudah, mohon maaf, tidak ada lagi negosiasi. Karena beliau dari manajemen telah menyampaikan seperti itu. Kami sudah bersurat terhadap forum pedagang dalam hal ini yang mewakili pedagang. Singkat aja Pak. Ya, sebentar Pak. Nanti kami ada kesempatan untuk Bapak menyampaikan. Ini yang saya bilang harus kita santun Pak dalam kita bertemu. Ya, kami akan sampaikan nanti. Ada kesempatan untuk Bapak untuk yang lain. Kami masih menyampaikan biar Bapak tahu. Kalau Bapak motong, bagaimana? Ya, lanjut. gimana Bapak kalau saya ngomong saya dipotong? Apakah Bapak mau saya ngomong, Bapak ngomong saya dipotong? Udah Pak, lanjut Pak. Ya itu yang saya maksud. Jangan seperti ini. Kita harus berusaha untuk santun kok. Maaf ya Pak, makasih. Makasih. Ini ya Bapak Ibu, itulah yang kami sampaikan ke Bapak sekalian. Kami selaku karyawan Pasar Jaya menjalankan tugas apa yang ditugaskan oleh manajemen. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari kantor pusat? Cukup.
Silahkan dari Pak Yuda mungkin ada yang sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak-bapak dari Perumda Pasar Jaya yang saya hormati, teman-teman forum pedagang pasar pramuka, bapak-bapak semua sudah mengetahui ya bahwa kita sudah melakukan upaya negosiasi audiensi dengan gubernur, dan kemudian itu intinya adalah untuk meminta melakukan musyawarah mufakat antara para pedagang dengan teman-teman dari Perumda Pasar Jaya. Dan itu sudah dilakukan di pasar diterbitkan oleh Pak Manajer Area maupun dari pasar pramuka tanggal 4, tanggal 5 bahkan hari ini. Kami juga sudah mencermati surat-surat tersebut. Pada prinsipnya yang pertama didasarkan atas somasi 1, 2, dan 3. Setelah kita telusuri, somasi 1, 2, dan 3 itu dikeluarkan berdasarkan SK Direksi nomor 1 dan 2, SK Direksi yang lama. Awalnya SK 154, kemudian dirubah dengan SK Direksi 126, kemudian yang sekarang mestinya harus ada SK Direksi yang baru. Ya. Nah, kami juga sudah melihat surat dari Direktur Utama Perumda Pasar Jaya nomor 4082 terkait dengan penyampaian harga yang disepakati atau yang ditentukan di pertemuan Pasar Rumput. Dalam poin 3 ditentukan bahwa Perumda Pasar Jaya akan menerbitkan keputusan direksi terkait penetapan harga dimaksud. Nah, artinya terkait dengan surat yang kemudian disampaikan, sejauh pengetahuan kami sampai hari ini belum ada surat keputusan direksi untuk menetapkan harga dimaksud. Dalam ketentuan Perda jelas bahwa memang harga tersebut HPTU ditetapkan oleh direksi. Tapi sampai hari ini belum ada satupun keputusan direksi yang diterbitkan untuk mengganti surat-surat yang lama. Makanya dari itu kami kemudian melihat bahwa ini dasar dari bapak sekalian menerbitkan surat tersebut kemudian menyimpang dari mekanisme ataupun ketentuan bisnis langsung. Ya. Dalam pertemuan di gubernur juga kita juga sempat diminta untuk melakukan upaya-upaya negosiasi, bahkan sampai hari ini dari tim hukum sudah mengkomunikasikan dengan pengawas maupun dengan direksi untuk mencari upaya-upaya titik temu. Teman-teman pedagang dalam hal ini bukan menolak harga HPTU 5, bukan menolak revitalisasi pasar pramuka, tapi hanya sebatas melakukan negosiasi terkait dengan harga HPTU itu. Terlebih memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh direksi Perumda Pasar Jaya sendiri bahwa dia akan menerbitkan SK, dan sampai hari ini belum diterbitkan SK. Makanya kemudian kita menjadi sanksi dan mempertanyakan dasar pengosongan ini, penetapan SK yang mana? Karena hari ini masih dilakukan negosiasi, belum ada penetapan SK, tiba-tiba sudah ada perintah pengosongan. Mestinya kami juga mohon perhatian supaya bisa dibuka ruang kembali. Ya, kita juga sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya negosiasi dan sekarang masih sedang berjalan. Jadi kalaupun kemudian besok mau dipaksakan sementara landasan yuridisnya itu nggak ada, ini gimana Pak? Ya, apakah saya langsung aja tanya ke Bapak selaku manajer area, apakah pasca pertemuan di Pasar Rumput sudah ada keputusan direksi Pak? Saya jawab ya? Iya. Boleh ya, saya? Boleh. Perlu sampaikan Pak Layan bahwasanya keputusan direksi terhadap penetapan harga sudah ada. Dan kami sampaikan kemarin terhadap harga itu. Tapi di dalam penetapan harga 390 dan 345 SK-nya sudah ada. Saya jawab gitu Pak. Oke. Berdasar dari hasil perjalanan selama ini, ya, SK 126 itu disampaikan secara terbuka ke teman-teman pedagang melalui Kepala Pasar Pramuka. SK 154. SK 126 yang merubah SK 154 itu juga disampaikan ke teman-teman pedagang. Hari ini surat yang kemudian diterbitkan itu sama sekali tidak pernah memberikan pengetahuan ataupun memberikan informasi terkait dengan dasar daripada Bapak Ibu, Bapak-bapak mengeluarkan surat tersebut berlandaskan pada SK yang mana. Itu Pak. Jadi maksud saya adalah
jangan kemudian dilakukan penutupan karena berdasarkan instruksi dari gubernur sendiri itu harus dilakukan upaya musyawarah untuk mufakat. Dan hari ini masih terus diupayakan. Belum ada satupun surat SK direksi yang kemudian diterima oleh teman-teman pedagang sebagai legitimasi adanya penetapan harga dimaksud. Gitu Pak. Ya, saya jawab Makanya kembali. kami juga meminta, Ya. karena ini juga sebenarnya bukan teman-teman menolak revitalisasi hanya untuk melakukan proses negosiasi. Dan hal itu masih sedang berjalan, makanya kami juga minta supaya jangan kemudian mengambil tindakan sepihak yang itu melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu Pak. Baik Bapak, makasih atas saran dan informasinya. Yang jelas, satu, kami menjalankan perintah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Yang pertama, tadi tanya, apakah ada SK yang menetapkan 390 dan 345? Saya jawab sudah ada. Gini Pak. Nah, manajemen sudah membuka. Jika Bapak mau melihat SK tersebut, kami sudah disampaikan di manajemen, silakan. Enggak, Pak. Bersurat dengan Pasar Jaya untuk meminta surat itu. Seperti apa berikutnya? Monggo. Pada intinya, kami melaksanakan tugas selaku karyawan Perumda Pasar Jaya. Betul. Jadi kembali Bapak, mana SK-nya? Bapak nanti akan melihat SK-nya seperti apa, monggo. Karena Pak, tugas kami sudah jelas tadi. Karena pedagang minta, berapa sih harganya? Nah, kami menyampaikan itu. Bukan atas inisiatif kami. Ingat kembali Bapak Ibu sekalian, bukan atas inisiatif kami. Nah, jangan salah, wah ini inisiatif manajer. Bukan inisiatif kami, tapi perintah dari manajemen kami untuk menyampaikan ini. Jika tadi berkembang menyangkut mana SK-nya, akan ditunjukkan kepada nanti perwakilan. Kan karena tadi pedagang sudah mewariskan ke lawyer nanti akan bertemu dengan Pasar Jaya. Nah, mekanismenya seperti apa? Monggo silakan. Sangat terbuka kami untuk ini. Tapi tetap kami akan melaksanakan tugas kami besok. Tapi dengan syarat kalau besok tiba-tiba manajemen mengatakan stop Mardianto, kami akan stop. Paham ya? Tapi saya menghormati Bapak Ibu sekalian, kami akan melaksanakan tugas besok secara random mungkin. Nggak mungkin saya 300 besok enggak. Tapi jika nanti contoh nih dari lawyer terhadap ada negosiasi dan sebagainya terhadap manajemen menyatakan stop, saya akan stop. Karena saya juga pedagang-pedagang ini adalah pedagang kami. Intinya itu Pak. Ya, jadi betul. intinya itu. Jadi jikalah besok kami kembali Pak, kami akan sopan besok menjalankan tugas. Tapi tadi jikalah besok kami juga harus stop Mardianto untuk menjalankan tugas ini, kami stop Pak. Tidak akan mengada-ada kami. Kami cuma kembali menjalankan tugas. Mutlak menjalankan tugas selaku karyawan Perumda saja. Makanya jikalah dari lawyer pengen untuk lanjut melihat SK-nya dan sebagainya, sangat terbuka. Saya nyampaikan sangat terbuka. Kenapa? Saya sudah sampaikan ke manajemen. Jikalau SK-nya nanti lawyer akan meminta, silakan sesuai dengan ketentuan Pak. Kami akan kasih. Pak, mau saya potong dulu Pak. Selama ini memang bukan diminta Pak, tapi sudah diberitakan langsung. 154 SK yang terbit SK 154 itu diberitakan langsung ke pedagang. SK 126 itu diberitakan langsung ke pedagang, gitu Pak. Nah, tiba-tiba dalam surat yang dikirimkan itu dasarnya adalah somasi 1, somasi 2 dan somasi 3. Somasi 1, somasi 2, somasi 3 ini dasarnya adalah SK 126 Pak yang sudah dibatalkan. Itu kemudian dimasukkan kembali dalam surat ini, kan ini nggak berlaku SK-nya Pak. SK 1, 2, 3, 4, SK 1, 2, dan 3 nggak berlaku karena rujukannya kan SK 1 dan 6. SK 1 dan 6 itu sudah tidak berlaku Pak. Makanya itu loh Pak. Itu kan Pak. Itu yang saya sampaikan ya. Ya, Kalau ya. izin. Kalau kita berdebat di sini tidak akan runut tuh. Makanya saya bilang, ini Pak izin. Enggak Pak, maksudnya gitu. Gini Pak, izin. Makanya kalau kita berdebat di sini menyangkut dengan itu tidak akan selesai. Maksudnya gini loh Pak. Makanya kami kasih ruang terhadap Bapak selaku lawyer terhadap pedagang untuk tadi. Ini loh, nanti dikasih SK-nya. Apakah jalan yang kita tempuh ini tidak sesuai? Nanti Pak, kan saya bilang tadi Pak izin Enggak, Pak. nanti seharusnya pas ketika tanggal 20 itu dinyatakan harga baru, seharusnya langsung diinformasikan ke kawan-kawan. Izin Bapak, kan saya sampaikan tadi Pak. Iya. Kan saya sampaikan tadi, mohon izin. Saya atas perintah. Berarti bukan inisiatif.
Nah itu maksud saya. Oke. Makanya Saya- saya saya- sebagai lawyer, monggo Saya silahkan. tanya nih, saya tanya Ya, nih. gitu ya. Kalau kemudian Paham ya, Pak? Kalau kemudian ini adalah perintah yang disampaikan oleh direksi, padahal direksi sendiri menyampaikan dalam suratnya bahwa dia akan mengeluarkan SK yang baru dan sesuai dengan konteks pelayanan publik yang selama ini dilakukan, itu diberitahukan, Pak. Betul. Betul. SK itu Jangan betul. ngomong Jangan, aja. jangan kemudian begini, jangan kemudian dilihat. Kalau kemudian mau dilihat silahkan dimintakan, tidak bisa, Pak. Ini pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan. Saya lanjut dulu, Pak. Ya. Sebentar aja Pak. Ya. Ini kan kita puasa mungkin bisa diselesaikan dengan bahasa teriak gitu. Iya, enggak saya tidak Enggak, saya bukan Pak. Yang sekarang. Oke. Ya, mohon tenang ya teman-teman. Ini kita berdiskusi. Maksud saya gitu loh. Harapannya terakhir adalah izin ya, bapak-bapak, Ya. biar kami yang ini bapak Ya. dengerin saja. Harapan kita Kalau adalah kita terakhir, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada tidak melakukan bentuk pengosongan terhadap proses perdagangan yang kemudian dilakukan dan memberikan waktu kita untuk melakukan negosiasi kembali. Itu harapannya. Jadi kita berdiskusi hari ini poinnya itu, Pak. Poinnya itu. Nah, ini kan karena memang kami melihat bahwa dari aspek pelayanan publik, surat-surat yang kemudian diterbitkan itu dasarnya adalah SP1, SP2, SP3. Itu menurut kami adalah cacat juridis. Kenapa? Karena SP123 itu rujukannya adalah SK126. Itu udah batal, Pak. Makanya itu juga nggak bisa dipakai dalam surat yang kemudian dikirim. Yang kedua, yang digunakan adalah surat tertanggal 4 dan 5. Surat tanggal 4 dari Kepala Pasar Pramuka, surat dari yang tanggal 5 dari Pak Manajer Area. Kemarin kami juga sudah ke sana, Pak, tapi nggak sempat ketemu Bapak di Manajer Area. Kami juga sudah masukkan suratnya. Hari ini terbit lagi surat yang baru untuk perintah pengosongan. Ya, perintah pengosongan. Nah, itu yang kemudian membuat teman-teman pedagang merasa ada yang memang tidak sesuai dalam konteks pelayanan publik. Makanya hari ini kita mencoba datang ke sini memberikan surat tanggapan. Kemudian terima kasih atas pertemuan ini. Kami berharap bahwa tidak perlu dilakukan pengosongan karena memang proses negosiasi masih jalan, Pak. Antara kami tim hukum dengan direksi dan direksi dan ya antara direksi Perumda dan memang dan pengawas itu masih berjalan, Pak, komunikasinya. Ya, tiba-tiba hari ini muncul surat penutupan sementara. Ini kan jelas-jelas merugikan teman-teman pedagang yang membutuhkan ruang untuk melakukan proses perdagangan, Pak. Izin Bapak Devi, karena juga kami sudah mendengar, karena mohon maaf sudah ada pertemuan juga dari perwakilan lawyer terhadap direktur kami maupun badan pengawas kami, dan dari manajemen menyampaikan bahwa harga itu tidak sudah final. Kembali tadi yang sampaikan oleh Bapak, benar bahwa perwakilan Pak Gubernur ya, mohon saya bisa sebut, sudah ketemu dengan Pak Dirut kami, dengan badan pengawas kami, sudah Pak. Dan sama apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa persis apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi manajemen menyatakan sesuai dengan surat yang diberikan kepada ketua forum, harga itu sudah final. Itu Pak. Makanya lakukan sesuai dengan ketentuan. Makanya Pak, mohon izin, kalau mohon jangan itu, kami nggak bisa. Kami akan lakukan dengan santun dan sopan. Tapi jika tadi di kami dalam melaksanakan tugas itu, kami melaksanakan tugas tiba-tiba manajer area berhenti. Saya berhenti, Pak. Demi Allah, saya berhenti. Tidak akan kami juga akan meneruskan apa di otak kami untuk dengan Bapak, tidak. Karena kami mutlak menjalankan tugas saja. Makanya tadi saya bilang, Pak, kami mutlak menjalankan tugas saja. Makanya tadi ada Bapak tiba-tiba besok ketemu dengan manajer dan Bapak Kepala Pasar yang terhormat para semua hadirin dari pihak Perumda yang telah mewakili. Kami tidak dapat menunjukkan nama satu dan tidak pula mengurangi hormat kami. Kemudian kami terima kasih kepada lawyer kami yang sudah menyampaikan keluh kesah kami. Kemudian saya terhormat kepada saudara ketua, pedagang informasi dan semuanya jajarannya. Pak, mungkin sedikit kami hanya berkeluh kesah di sini, Pak. Kalau seandainya Bapak paksakan juga kepada kami untuk membayar dengan harga yang telah diputuskan direksi, bagaimana dengan pedagang tidak mampu, Pak? Apakah Bapak usir kami dari pasar pramuka ini? Itu yang satu. Yang kedua, Pak. Yang kedua, apa solusi yang harus diberikan? Kan tidak semua pedagang kita mampu, Pak. Pedagang itu ibarat kayu di hutan, Pak. Ada besar dan kecil, ada yang tidak hidup sama sekali. Nah, ini apa pertimbangan dari manajemen pedagang
Pasar Jaya Pak. Selama ini kan pedagang kita ini sudah berkontribusi. Nah sekarang kalau menurut hitungan Bapak, berarti harus wajib bisa melaksanakan sesuai yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh direksi, bukan oleh Bapak ya. Tadi sudah dialami juga dikatakan oleh direksi. Nah apa pertimbangan direksi kepada UMKM? Apakah UMKM ini harus dibunuh dengan tidak mampu membayar? Itu saja Pak. Tolong dipertimbangkan ini dengan benar-benar dipertimbangkan keterjangkauan, kemudian kemampuan pedagang yang di bawah rata-rata. Kalau yang sudah mampu Pak, tidak perlu kita pikirkan Pak. Mau bayar hari ini berapapun dia siap. Tapi kalau yang pedagang yang kemampuan rata-rata di bawah dan menengah ke bawah, itu perlu dipertimbangkan dengan benar-benar cermat Pak. Demikian minimal kali Pak. Kita kalau ada tambahan Siap dulu. tolong Satu-satu. Izin Bapak tahu datanya Pak. Berapa yang punya 1, 2, 3, berapa yang dikontrakkan, berapa pedagang mengontrakkan, Pasar Jaya sudah tahu Pak. Makanya mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian, jikalau Pasar Jaya ditanya kemana-mana, data itu akan disampaikan dan data itu valid. Jadi itu Pak, jadi jawabannya itu. Jadi kondisi pasar pramuka, Pasar Jaya juga udah tahu. Sebagian yang berhadapan dengan Pasar Jaya yang kemarin Bapak sudah berusaha bagaimana sambat terhadap aparat, terhadap wakil rakyat, sudah juga tahu. Jadi intinya Pak, Pasar Jaya udah tahu bahwa Bapak itu punya tempat usaha berapa, yang dikontrakkan berapa, yang Bapak pakai sendiri berapa, Bapak punyanya dikontrakkan, Bapak kontrak lagi. Pasar Jaya sudah punya. Kenapa? Contoh, Bapak kontrakkan tempat usaha nomor ini, harga umpamanya 50.000. Bapak kontrak yang pas ini cuma 20.000 apa 30.000. Itu Pasar Jaya, bukan saya ya Pak. Pasar Jaya sudah punya kartunya, sudah memegang. Sama persis saya waktu saya di Pasar Induk juga begitu Pak. Jadi pedagang sudah, Pasar Jaya sudah tahu, oh pedagang ini, Pasar Induk ini kekuatannya seperti ini. Pasar Jaya sudah, makanya Pak Dirut menyampaikan harga final itu, ya mungkin di situ Pak. Jadi Pasar Jaya sudah menghitung dan sebagainya, tapi juga udah kelihatan dari penurunan, sudah berapa kali penurunan. Mohon maaf lahir batin Bapak, jadi itu. Jadi yang tadi Pak Haji sampaikan, Pasar Jaya sudah mengetahui terhadap pasar pramuka. Tadi saya bilang tadi, Bapak yang punya 2, 3, yang Bapak kontrakin, yang Bapak tepatin, Bapak nempat yang lain. Itu pedagang satu ditutup, anak bininya segala macam, pegawainya ribuan juga Pak. Ya, ribuan juga yang kemudian terzalimi dalam permasalahan ini. Pada prinsipnya sekali lagi kami sampaikan tadi bahwa ini bukan soal penolakan revitalisasi pasar Pak. Ini hanya soal negosiasi harga aja. Ya, yang memang dalam konteks ini masih terus berjalan. Makanya apa salahnya kemudian dibuka ruang? Tidak kemudian memaksakan kehendak, karena memang teman-teman pedagang tak pernah menolak kok Pak. Tak pernah menolak untuk revitalisasi, silakan, betul nggak? Tak pernah menolak revitalisasi Pak. Ini hanya permasalahan harga. Makanya saya minta tolong. Makanya Bang, abang siapa? Bang Mulis. Mohon maaf. Saya minta tolong ke abang. Tolong disampaikan ke Pak Direksi bahwa teman-teman di pasar pramuka yang selama ini ikut menunjang perekonomian di Jakarta hari ini meminta supaya jangan kemudian dilakukan penutupan yang itu akan berdampak langsung ke teman-teman maupun pegawai, anak istri dan segala macam. Ada tertulis nggak? Bisa saya Ada. Oke, baik. Kita ada surat, Ya, baik. ada surat surat tanggapan. Ya. Surat tanggapan ini kita ajukan gini Bang, karena memang yang pertama surat-surat yang diterbitkan oleh manajer area dan kepala pasar pramuka, mohon maaf, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu rujukannya masih pada surat keputusan yang lama Pak. Surat keputusan yang baru itu sama sekali belum pernah didapatkan oleh teman-teman pedagang. Itu belum pernah. Teman-teman pedagang sampai hari ini belum pernah mendapatkan surat keputusan yang baru. Sehingga kemudian surat yang didasarkan SP1, SP2, SP3 yang sudah dibatalkan itu pun kemudian dianggap hidup lagi. Ya. Aduh itu gimana ya Pak? Ya abang sebagai bapak, abang sebagai lawyer mungkin bisa memahami lah. Jadi ini bukan ini bukan konteks perdebatan tentang hukum, bukan. Ya, kita nggak saling berdebat tentang hukum mana yang benar mana yang nggak benar.
Ini adalah soal kemaslahatan bersama, Bang. Soal kemaslahatan bersama dalam konteks ini teman-teman pedagang sangat berharap bahwa pasar jangan sampai ditutup. Kalaupun kemudian apa yang disampaikan tadi ada hal-hal 1, 2, 3 kios, ya itu memang praktik selama ini ya begitu. Kita nggak bisa salahkan itu juga kan. Ya selama ini begitu. Ini bukan soal penolakan, bukan soal kiosnya punya berapa. Ini soal harga. Jadi jangan kemudian kemana-mana. Ini masalah harga karena pedagang hari ini juga gelisah dengan surat. Bang bayangkan Bang, tanggal 4 surat dari manajer area terbit. Tanggal 5 surat dari kepala pasar juga terbit. Tanggal sekian juga surat dari kepala. Itu jangka waktu pembayarannya Bang, dalam surat-surat itu. Jangka waktu pembayarannya tanggal 15 Desember Bang. Itu surat resmi yang kami terima Bang. Tiba-tiba datang surat yang baru besok Bang. Wah, SK-nya belum kita dapat, belum kelihatan. Proses negosiasi masih jalan. Tiba-tiba mau ditutup, kasihan teman-teman pedagang Bang. Oke. Itu loh maksud saya. Jangan sampaikan. Makasih Bang, makasih. Jadi ini intinya itu ya, dari abang, dari lawyer, nah apalagi ada, ini ditujukan ke siapa? Ini tujukan ke kepala pasar Bang, surat tanggapan dari Bang. Apa ya? Ya, jadi intinya gini Bang, kalaupun ini nanti kan pasti nanti dengan manajemen pasar jaya, intinya gitu Bang. Jika besok kami nggak ke lapangan, berarti kami diperintahkan untuk tidak. Tapi kalau kami ke lapangan, saya tetap akan kami lakukan gitu loh. Makanya silahkan nanti seperti apa upaya dari teman-teman lawyer, nggak apa-apa. Kami terbuka saja. Dan tadi kami bilang, kami akan lakukan jika kami tetap diperintahkan untuk menjalankan itu. Tapi kalau kami diperintahkan untuk berhenti, kami juga bukan akan berhenti karena kembali kami sudah diperintahkan terhadap hal tersebut. Mungkin itu ya Bang. Ya, itu awam kami pahami Bang, karena memang manajer